Menyikapi adanya dugaan kecurangan atau maladministrasi pada pelaksanaan penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2020-2021 di Kabupaten Semarang, sejumlah pengurus Yayasan Penyelenggara Pendidikan yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Yayasan Penyelenggara Pendidikan disingkat FKYPP mengadukan Disdikbudpora Kabupaten Semarang ke Ombudsman Jateng, Kamis, tanggal 18 Juni tahun 2020. Aduan tersebut dengan dasar dalam penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2020-2021 yang diselenggarakan Disdikbudpora Kabupaten Semarang, diduga tidak sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang berlaku dan juga melanggar Peraturan Kadisdikbudpora Kabupaten Semarang Nomor 422, 1/548. B. Tahun 2020 tentang Juknis PPDB jenjang TK, SD dan SMP tahun pelajaran 2020-2021, sehingga berdampak kepada penyelenggara pendidikan swasta. Untuk itu dengan adanya aduan ini, diharapkan proses PPDB bisa ditinjau ulang bahkan diulang dan di bawah pengawasan ombudsman atau badan-badan independen yang ada. Harian 7 Sodik M. Nur melaporkan. Yang terkait itu ya Pak, apa Pak? Ya ini kita membuat surat aduan berkenaan dengan PPDB di Kabupaten Semarang. Yang diadukan terkait apa aja Pak? Ya ini Mas, jadi aduan mengenai PPDB berkenaan dengan PPDB online dan offline ya. Selama ini kan harusnya sekolah dalam tanda kutip negeri itu kan punya jadwal online tersendiri ya, jadwal pendaftaran tersendiri. Tapi bahkan kemarin itu kita masih mendapat informasi sampai kemarin itu masih ada pendaftaran yang sifatnya online gitu. Ini harus disikapi lah kita sebagai pengurus yayasan yang sementara ini kita istilahnya dikeluhi dari sekolah-sekolah di bawah kita, sehingga kita yayasan ingin memberikan aduan ke ombudsman agar ada keadilan di dalam konsep sistem pembelajaran di Kabupaten Semarang. Oh berarti yang dilaporkan terkait di beberapa sekolah negeri yang masih melakukan penerimaan murid melalui offline itu ya Pak? Kita tidak mengadukan, tidak melaporkan, kita mengadukan saja. Mengadukan saja. Ada hal demikian, terus kita minta keadilan di ombudsman. Terus harapannya Pak dengan dilakukan pengaduan ini? Harapannya PPDB ini bisa ditinjau ulang, syukur bisa diulang di bawah pengawasan ombudsman atau badan-badan independen yang ada. Oh ya, masih Pak. Dipastikan lagi. Sampaikan terlebih dahulu Pak ya, untuk tahun ini ombudsman tidak membuka posko PPDB, tapi kami tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya PPDB yang sedang berlangsung seperti itu. Gitu. Iya. Itu langkahnya ya. Iya, karena memang di tahun-tahun sebelumnya kami membuka posko PPDB, namun untuk tahun ini kami tidak membuka posko PPDB, namun kami tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya proses PPDB. Jadi apabila di tahun ini gitu ya, ada sampai sejauh ini banyak beberapa laporan masyarakat yang masuk terkait adanya kendala dalam proses PPDB online ini, baik terkait pengaktifan akun atau terkait kendala dalam jaringan ini ya. Nah itu terkait ini dan terus terkait kendala-kendala lainnya itu kami akan mengumpulkan gitu ya beberapa permasalahan yang timbul di PPDB online tahun ini untuk nantinya kita sampaikan ke pimpinan itu untuk perbaikan di tahun-tahun ke depannya seperti itu. Terus terkait banyaknya dugaan pungli di tahun ini untuk pendaftaran PPDB itu apa ini langkah yang sudah diambil oleh ombudsman? Kalau untuk pungli sendiri kami belum Pak ya, belum ada terkait laporan pungli dalam hal PPDB. Jadi ini kan baru dalam proses PPDB-nya. Jadi dalam hal ini kami masih menerima laporan terkait masyarakat yang mengeluhkan itu tadi kesulitan aktivasi akun, kemudian tidak ada pilihan sekolahnya, kemudian pada saat uploadnya gagal, kemudian terkait kartu keluarga yang ternyata belum usia setahun, jadi nggak bisa masuk surat keterangan domisili, berarti itu baru pindah setahun ini. Nah, jadi masih kepada di tahap pendaftaran online. Nah, kalau untuk terkait itu kan biasanya setelah proses PPDB, ya kan? Setelah siswa diterima PPDB, nanti di sananya ada proses lagi verifikasi dan lain-lain. Nah, situ apakah nanti ada di situ nanti ada permintaan sejumlah uang atau bagaimana yang tanpa melalui aturan yang berlaku, ya kan? Nah, itu nanti kan ketika masyarakat memang merasa
tidak sesuai dengan peraturan seperti itu bisa disampaikan terlebih dahulu kepada instansi terlapor. Kalau tidak ada tanggapan baru bisa disampaikan ke Ombudsman. Jadi sejauh ini belum sampai ke sana. Laporan masyarakat itu masih dalam tahapan itu dia pendaftaran online di PPDB.